siapa sih yang nggak cinta negara kelahirannya? Nah, tapi kalau kita mau lihat negara kita berdasarkan kekurangannya aja, buat gue juga nggak fair. Ya karena emang paling enak ngomongin jelek-jeleknya. Betul. Ada juga yang ngomong soal opportunity nih. Ada yang bilang bahwa opportunity di luar mungkin lebih banyak dibanding opportunity di dalam negeri gitu. Tapi kan prinsipnya gini loh, kalau lo pengen keadaan berubah menjadi lebih baik, jadilah perubahan tersebut. Ya. Emang coach beda loh. Bukan gitu bro. Gua ngomong gampang, ngerjainnya susah. Oke, live dari Clip and Sip Melawai, kita maju lagi untuk bicara mengenai sekolah gratis anak turis di podcast Setelah Titik 2. Nah, ini adalah episode kelima ya, setelah mungkin teman-teman udah nonton 4 episode sebelumnya, dan terima kasih untuk supportnya yang like dan subscribe. Kita mau bicara mengenai sekolah gratis anak turis tadi sekali lagi gitu. Itu kenapa? Karena akhir-akhir ini kita sering dengar berita yang cukup viral di sosmed terkait dengan beberapa hal terkait dengan LPDP. Ya kan, dan di sini saya nggak sendiri ya, gue nggak sendiri, ada Bro Donald, ya kan, sahabat saya Bro, dan Bro Patrick. Ya kan? Nah, kita pengen juga dengar, karena teman-teman juga udah pada dengar ya case-nya ya. Udah dong. Seru-seruannya. Ya, seru-seruannya ya. Jadi kalau kita ngelihat, kita pengen tahu juga apa what's happening here gitu ya. Jadi menurut Bro Donald gimana tuh akhir-akhir ini? Ya, kita kan di sini kalau kayak Bro Patrick bilang kan kita nggak ngajarin, kita nggak gosip, kita nggak guruin. Cuman kita bahas aja biar jadi pelajaran lah gitu ya. Jadi kita kan nggak mau lihat siapa benar siapa salah gitu kan. Cuman ya pengennya bahas dari 12 sisi sih. Mungkin kalau boleh gue mulai ya gue kan mulainya dari ya kalau paling gampang nih, kita kan orang Indonesia kadang-kadang gampang banget ngejudge gitu ya. Anjir nih, kacang lupa kulit. Gitu ya, paling gampang. Terus ya cuman kalau cuma kita ngecap doang gitu, apa faedahnya juga gitu ya kan. Kita kan di Setelah Titik 2 kita mau ngajak teman-teman supaya jangan berhenti ya. Jangan lupa kacang lupa kulit, payah. Nah, kita manfaatnya buat kita nih apa? Kalau dari gue sih kira-kira yang pengen gue angkat, yang pengen kita obrolin sih itu gitu ya. Betul. Ya tadi seru juga ya. Jadi mungkin memang sudah viral dan semua teman-teman udah lihat. Tapi buat teman-teman yang belum pernah lihat atau belum tahu case ini ya, boleh nanti lihat juga di YouTube dan lain-lain. Itu intinya ada yang cerita di sosmed gitu kan. Nah, ini inisialnya DS gitu ya. Itu cerita soal bahwa yaudah deh, aku aja yang WNI, yang penting anakku WNA gitu kan. Jadi dia waktu itu ada di luar negeri gitu kan. Jadi dia bilang biarnya yang penting anaknya tuh WNA. Jadi kan itu kan secara gimana mungkin agak ada flexing juga gitu kan. Gitu. Makanya tadi dibilang agak kacang lupa kulitnya. Thank you Bro Donald. Tapi kalau dari Bro Patrick gimana? Iya. Pertama-tama ini kan again kejadian yang nggak cuman sama satu orang yang tadi lu bilang aja, ada beberapa lagi gitu. Cuman yang ini kemarin yang paling terakhir viral gitu ya. Iyalah. Well, menurut gue sih first thing first nih, ini sesuatu yang mestinya nggak terjadi lah. It's sad lah kayak gini. Maksudnya kan orang-orang yang teman-teman yang dapat LPDP itu kan sebetulnya harus bersyukur ya. Kita pun juga senang gitu loh kalau mereka maju. Jadi cuman kan memang ya benar tadi ada flexing, ada unsur flexing juga. Ada unsur juga empati ya. Empati. Orang kan sekarang kan generally speaking kan susah ya keadaan sekarang. Sebaiknya emang janganlah flexing, tapi juga ada unsur gini juga sih kalau menurut saya ya. Lo harus lihat dari sisi yang berbeda, yaitu yang berbeda gitu ya. Maksudnya si yang memberikan beasiswa ini itu tuh juga supposedly harus punya mekanisme juga dong. Mekanisme dalam perekrutan, maksudnya yang memilih orang siapa yang patut mendapat LPDP dan siapa yang juga kalau udah dapat harus ada proses evaluasi atau monitoringnya juga kan. Nah, saya nggak mau bilang nggak ada protokolnya, ya saya nggak bilang gitu, tapi ya there is something for areas for improvement lah kalau ngelihat kayak gini. Nah, cuman again it's not perfect.
it's not perfect. Justru makanya kan kenapa kita juga salah satu filosofi podcast kita ini kan gimana supaya bisa berubah menjadi lebih baik kan. Iya. Karena kan kalau nggak ada itu ya, kalau gua potong karena menarik nih Bro Patrick. Kalau kayak seperti ini kan cuma satu orang kebetulan dia apa sih ya? Nggak ada beberapa bro. Iya kan sebenarnya kan ini kan yang viral gitu ya. Dia mungkin ya kalau istilahnya mungkin nggak tahu ya, kalau menurut gua trennya mungkin lagi nyambung ya, belum lama ini kan ada bilang kabur aja dulu gitu ya. Terus dia mungkin kan ngikutin nih si Mbak ini ya, terus dia ngerasa anak gua nih nggak perlu kabur-kaburan gitu ya. Wah, bisa jadi WNA. Nah kan gua juga pengen gimana sih misalnya nih gua yang dapetin si LPDP ini, ya karena atau kita lah siapapun orang yang mendapatkan rezeki gitu ya. Ada orang bantu kita, rasanya kita mesti mikirin gimana ya supaya kita nggak terjebak dalamnya, tadi istilah yang gue pakai kacang lupa kulit gitu ya. Iya, itu menarik kan evaluasinya ya. Maksudnya selain evaluasinya tapi ngomongin nasionalisme juga nih. Gimana maksudnya kan tadi kan harusnya kan udah pergi terus balik lagi bawa value dong. Nah, sebenarnya menurut Bro Donald bagaimana meningkatkan nasionalisme, rasa nasionalisme itu di anak-anak muda yang sekarang nih? Nah, memang sih kalau ngomongin nasionalisme sedikit sulit kalau menurut gua, ntar gua diculik sama Intel lagi nih. Maksudnya kan sulitnya gini ya, siapa sih yang nggak cinta negara kelahirannya? Tapi kan kita pasti ngalamin kekecewaan kan dengan negara kita ada aja lah. Dan kalau mau dilihat sebenarnya nggak ada negara di dunia yang perfect kan. Nah tapi kalau kita mau lihat negara kita berdasarkan kekurangannya aja, buat gue juga nggak fair. Iya kan, bagaimana? Apalagi lu juga disekolahin sama negara juga. Bener kan udah disekolahin, bener nggak? Iya. Gitu kan, duit pajak orang lain. Nah jadi buat gue tuh membangkitkan nasionalisme sebenarnya seimbang lah. Jangan hanya ngelihat yang jelek-jeleknya, karena emang paling enak ngomongin jelek-jeleknya. Betul. Tapi kan kita lihat loh di negara ini yang jauh dari sempurna, kita bisa makan di sini, kita terus dibiayain orang, kita bisa. Nah coba itu dilihat, kalau menurut gua nih ya, dilihat dan diseimbangkan gitu lah. Dan kalau mau alanya podcast Titik 2, memang jelek nih negara kita kalau mau ngomong gitu ya. So what can I do? Kan kalau saya kan, gua kan ngeliatnya kan gitu ya. Apalagi setelah itu terus gua dikasih kesempatan menimba ilmu di sekolah yang terbaik di dunia. Bener juga ya. Jadi gue jadi thank you bro. Tapi gue jadi inget nih, kan case-case yang sering dilihat di negara lain juga ada namanya brain drain ya. Brain drain itu artinya yang bagus-bagus malah pergi ke tempat lain negara tapi nggak balik lagi. Nah pertanyaan gue karena nih Bro Patrick juga lama di HR nih kan, kita juga pengen tahu juga nih kayak gimana sih cara kita attract talent itu balik gitu loh. Karena itu kan brain drain itu takutnya kita bisa menjadi ini juga ya, isu yang lumayan ini kalau kita nggak punya cukup talent lagi di negara gitu kan. Bagaimana tuh untuk attract talent balik itu? Oke, lu kira pertanyaan yang susah nanya ke gua. Tugasnya bos gitu emang ya. Tai chi aja. Oke, let me clarify first. Gua I'm not an HR person, tapi I have my passion di people lah people management, people development, ya kerjaan gue sekarang juga kayak gitu. Oke, balik ke pertanyaannya Bro Roma. Ya lu yang orang HR, mestinya lu yang jawab nih. Iya kan gue hostnya. Exactly. Host tugasnya nanya-nanya, ya nggak? Menurut gue gini, gue berusaha untuk nyambungin ya. Pertama, principles deh. Kita ngomong principles tadi. Bro Donald udah bilang kacang jangan lupa kulitnya. Principles tadi juga sudah didiskusikan juga mengenai nasionalisme. I will not touch on that lah. Kalau nasionalisme, waduh, ini podcast kita bisa 2 jam juga nggak cukup, men. Tapi kalau mengenai talent retention, itu kan itu bahasa HR-nya kan talent retention ya. Yang tadi gimana caranya talent ini, jelas mereka talent lah, bisa sekolah kayak di Stanford, di Harvard, gitu, ya pasti talent. Tapi gimana supaya mereka balik? Instead of di sana gitu. Ya balik tadi yang kayak salah satunya balik tadi kayak yang diskusi apa yang tadi saya sempat mention sebelumnya. Mekanismenya harus jelas. Dari si pemberi scholarship, mekanismenya seperti apa? Lo di sana misalnya graduation H+7, ini misalnya H+7 graduation, lo harus balik misalnya. Terus lo harus membantu untuk sektor yang sesuai dengan lo punya major misalnya. I don't know ya, jujur ya pastilah itu gampang bisa dilihat lah di mana. Sama
itu satu dari segi regulasinya. Yang kedua juga lebih ke mindset sih ya menurut saya. Karena tadi sempat disinggung tuh sama Donald sama Roma mengenai ya lo kalau kan nggak ada yang sempurna. Lo mau pergi ke negara mana juga nggak ada yang sempurna. Even negara superpower juga nggak sempurna. Begitu pula negara kita nggak sempurna. Perlu adanya perubahan. Tapi kan prinsipnya gini loh, kalau lo pengen keadaan berubah menjadi lebih baik, jadilah perubahan tersebut. Ya, emang coach beda. Memang perubahan. Bukan gitu bro. Gua ngomong gampang, ngerjainnya susah. Cuman misalnya nih, gue dapat LPDP, terus gue disekolahin di HBS, Harvard Business School. Well, setahu gue sih nggak ada yang lebih bagus lah daripada HBS kalau ngomong business school. Gue sendiri harus punya mindset, gimana ya? Gue udah lulus dari Harvard Business School, pengen banget gue mengaplikasikan apa yang gue pelajarin, network dan akses yang udah gue dapet dari pendidikan di HBS ke tanah air gue tercinta. Have that kind of mindset gitu kan? Tapi boleh gue potong dulu ya, ini bagus banget mindset tadi perubahan. Tapi kalau kita ngelihat juga komen-komen juga di Instagram kita lihat atau di sosial media, ada juga yang ngomong soal opportunity nih. Ada yang bilang bahwa opportunity di luar mungkin lebih banyak dibanding opportunity di dalam negeri gitu. Itu komen ya. Jadi bukan saya cuma baca komen. Nah, menurut Donald gimana tuh? Ngomongin opportunity maksudnya gini. Apakah mereka walaupun mekanismenya udah jelas pun misalnya mekanisme udah jelas pun sampai di sana dia lihat lebih banyak opportunity untuk mungkin make a living gitu ya di luar dibandingin di dalam negeri. Nah, itu komen ya dari Instagram saya lihat ya. Nah, jadi menurut Bro Donald gimana tuh? Gue mungkin mau mau ngelanjutin apa yang Bro Patrick bilang, kan ngelihat dari sisi lainnya. Gue rasa hak semua orang untuk mengejar better opportunity. Tapi kan how to-nya, Nah sekarang kan ngomong si LPDP ini. Ya gimana yang Bro Patrick bilang, kan mekanismenya dari pertama interview. Regulasinya gimana? Interviewnya mesti dilihat nih, misalnya gue mau dapat LPDP. Kan gue mesti di-interview si Donald, ini emang oportunis. Memanfaatkan LPDP. Nah kan kalau mekanismenya benar kan kayaknya kesaring sendiri ya, menurut naifnya gue nih. Benar, tapi kan saat interview bisa jadi orang kan jawabnya nggak apa, bisa jadi. Mungkin yang interviewnya mesti hire Bro Patrick. Nih. Untuk gimana bisa menyaring gitu. Ya kan? Supaya akhirnya jangan nanti begitu udah kebablasan, gue percaya yang kebablasan nggak cuma satu lah. Ya ada beberapa, jangan keulang lagi gitu loh. Kan proses rekrutmennya sendiri, ini motivasinya apa? Kita nggak bilang opportunity di luar atau di dalam, semua orang berhak menurut gue. Tapi jangan sampai gue oportunis gitu, gue pakai aja cara ini nih gitu. Karena gue lihat nih, memang rekrutmennya lemah, kontrolnya lemah. Menurut gue sih itu yang mesti diperbaiki lah. Walaupun kita juga perlu garis bawahi, kita ngomong kayak gini juga bukan berarti kita mengasumsikan LPDP nggak ada regulasi. Pastilah mereka ada regulasi lah, nggak mungkin. Cuman kan it's all about apa yang ada benar-benar dieksekusi dengan proper nggak kan gitu, atau mungkin ada faktor-faktor lain ya kan kita kan ngebahas di sini kan based on the information yang ada di public domain dan juga pengalaman kita, karena dulu kan gue juga pernah sekolah di sama lah kayak lo, gue juga pernah sekolah di luar juga dan gue juga pernah ketemu juga lah sama anak-anak penerima beasiswa in a way, gue juga tahu lah kayak gimana di lapangan. Keren nih poin ini nih ya. Kita udah mengenal juga orang-orang yang teman-teman yang udah di luar gitu. Nah, sekarang tuh kita lihat di sini ada namanya FOMO, fear of missing out. Jadi misalnya di sini kita ngelihat di sosial media banyak teman-teman atau orang yang lagi sekolah di luar negeri tuh kayaknya hidupannya enak gitu. Kayak rumput itu sebenarnya ini kan kita ngelihat ya. Ini fenomenanya rumput lebih terlihat hijau di tetangga, di halaman tetangga. Itu manusiawi lah. Tuh? Kalau memang kan pada kenyataannya pada FOMO gitu kan. Ini maksud lo ini dari FOMO untuk tinggal di luar negeri? Betul. Karena kan enak ya kalau kita lihat sosial media teman-teman yang lagi di luar kan enak. Kadang-kadang kita kan kalau ngomong kalau di luar negeri, kalau di luar negeri gini loh, kalau di luar negeri begini loh gitu kan. Ya ada juga ya teman-teman gue emang keluar negeri sekolah dengan biaya sendiri, tapi kerjanya bro 3 tempat kerja bro. 3 tempat kerja? Iya, satu hari juga ya. Memang begitu. Jadi, nah itu juga mungkin yang kita belajar dari cerita viral ini, gimana sih kita bisa mengejar opportunity tapi dengan tanpa kacang lupa kulit. Mungkin itu yang gue pengen
sama-sama kita belajar, gua pun juga pengen belajar. Jangan sampai opportunity apapun dalam kehidupan kita, tapi bisa kita lakukan, kita ngikut orang, kita nyenggol orang. Dan juga ada faktor ini juga sih, maksudnya kan apa yang bikin viral ini kan sebetulnya dari postingan kan. Postingan yang sifatnya apa? In a way kan kayak flexing juga ya. Betul. In a way gitu. Maksudnya you need to have that empati juga ya. Maksudnya generally speaking nih kan keadaan juga dibilang it's not really like a walk in the park lah sekarang ini keadaannya. Dan nggak semua orang juga bisa punya privilege kayak gitu juga untuk bisa tinggal di luar negeri dengan paspor apalah whatever gitu. Well anyway guys, gimana nih? Lu kan jadi hostnya nih. Kita kan biasanya kalau terakhir-terakhir kan kita kayak ada sesuatu lah ya. Iya. Sesuatunya sebenarnya yang terakhir ya dari flexing soal sosial media ya. Jadi apa kemarin baru aja juga ya yang kita keluarin peraturan menteri bahwa sosial media itu sekarang sedikit mulai dibatasin untuk 16 tahun ke bawah ya. Kita udah lihat, teman-teman boleh lihat di Instagram. Jadi memang betul, kadang-kadang ngomongin sosial media itu ada ngomongin maturity atau kedewasaan. Ya kan, kedewasaan terkait apa yang kita posting sama apa yang nggak perlu diposting. Mungkin banyak juga berpikiran yang sama seperti dia gitu, tapi mereka nggak posting. Ya kan, nah jadi kan masalah posting jadi kegaduhan gitu kan. Jadi kita ngelihat sekarang memang ngomongin sosial media tuh ada kedewasaan sih dalam itu ya, dimana kita harus bijaksana bersosial media gitu kan. Itu masuk stop atau start atau apa tuh? Iya, start ya, harus coba mulai bijaksana. Artinya sebelum kita posting, atau mungkin kalau satu posting, kedua, sepas kita terima berita, jangan langsung kita emosi gitu, jangan kita langsung telan bulat-bulat, kita cari dulu faktanya. Sama halnya tadi dengan posting, apa yang kita posting ini berguna nggak buat orang lain, bermanfaat nggak buat orang lain. Kalau akhirnya membuat kegaduhan, itu kan jadinya negatif gitu kan. Iya kan, jadi itu yang saya pastiin dari yang kita pelajarin sekarang, sekolah gratis anak turis, ya itu mungkin satu bijak ya. Kalau mau direcap tadi juga ngomongin soal apa opportunity, kacang lupa kulitnya, dan juga yang pastinya penyelenggara juga hopefully punya apa mekanisme yang lebih rapih gitu kan, sehingga ada tadi MONEF, ada monitoring evaluasi yang baik gitu. Oke, seru banget ngobrol-ngobrolnya nih di podcast episode kelima kali ini. Dan seperti biasa, kalau setelah titik 2 kita ada yang namanya start, stop, dan continue. Nah, ngomong ke Bro Donald dulu nih. Kalau menurut lu dari pembicaraan semua kita tadi soal LPDP ya, apa yang mesti kita stop? Nah, belajar dari kasus ini yang bisa kita terapin di tempat lain sih menurut gua, stop untuk selalu ngelihat sebuah masalah dari satu sudut aja. Kayak contohnya, tadi kan gue kan di awal-awal kayaknya kan kesannya gue kacang lupa kulit nih gitu. Tapi kita juga mesti lihat memang ada pihak di ini, ada pihak si penyelenggaranya kan. Supaya kalau dua-duanya kita belajar, oh kalau gue terima beasiswa kayak apa, kalau menyelenggarakan kayak apa. Jadi dalam kehidupan kita gue rasa yang kita harus stop adalah stop kebiasaan kita terlalu gampang hanya lihat dari satu angle aja. Itu yang di stop kalau menurut gue. Nice, thank you bro. Mantap. Nah kalau kita bicara itu stop ya, kalau start bilang sih memang kita ngomongin soal bijaksana gitu ya. Menyuarakan pendapat boleh, tapi kalau kita bicara mengenai sosmed kita harus lebih bijak. Jangan flexing, maksudnya untuk bijak untuk tidak flexing. Artinya kita harus mikirin, harus punya empati sama yang lain, orang lain ya. Dalam arti kita kalau kita mau post atau upload itu kita cobalah start to be more wiser atau lebih bijaksana lagi. Nah, Bro Patrick, kalau apa yang perlu kita teruskan atau continue? Ya, selain terus untuk nonton podcast setelah titik 2, ya yang namanya LPDP harus jalan terus, man. Dengan our knowledge kan begini, LPDP itu adalah buat anak-anak bangsa yang punya potensi, tapi memang perlu dibantu kan, untuk biaya sekolah, investasi segala macam. Dimana itu adalah sesuatu yang sangat mulia menurut gua, dan itu harus diteruskan. Tentunya pada saat meneruskan ini ya jangan lupa stop dan start, yang tadi sudah didiskusikan oleh Bro Donald sama Bro Roma, ya kira-kira gitu. Oke, seru banget kan? Ya kan? Jadi kalau teman-teman pada suka episode 5 ini, jangan lupa like, jangan lupa share, dan jangan lupa subscribe.
Ya, jadi kita bisa semua teman-teman yang lain juga bisa nonton dan semoga bisa bermanfaat ya untuk podcastnya kali ini. Dan kita lanjut lagi nanti di episode-episode berikutnya dengan topik-topik yang nggak kalah serunya. Oke, thank you so much. Ini dari Clip and Sip Melawai. We're signing off. Bye-bye. Bye.